Halo teman-teman, kenalin aku Nur Alifah Binarti dan aku berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Kali ini aku bakal membagikan lagi sedikit ilmu untuk teman-teman semua dari buku yang udah aku baca selama 7 hari terakhir. Dan buku yang aku baca itu berbentuk e-book yang berjudul Seni Hidup Minimalis yang ditulis oleh Francine J. diterbitkan pada tahun 2018 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Oke teman-teman, menurut aku buku ini sangat cocok sekali untuk dibaca oleh usia remaja seperti aku sekarang. Dan mungkin kita tahu kalau remaja zaman sekarang, nggak cuma remaja tapi juga kadang anak-anak itu, mereka terlalu mementingkan apa yang mereka mau. Jadi mereka berpikir kalau hidup itu tempat untuk meluapkan, untuk memenuhi segala sesuatu yang mereka inginkan. Tidak peduli itu kebutuhan ataupun hanya kemauan. Ketika kita memiliki mindset bahwa kita boleh membeli apa saja yang kita mau ketika kita mampu, itu sebenarnya boleh. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita bisa tahu hal apa atau barang apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, agar kita bisa memanfaatkan barang-barang tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita punya mindset kalau kita harus memenuhi semua apa yang kita mau, tidak perlu itu dibutuhkan atau tidak, itu hanya kemauan atau hanya sebuah keinginan saja. Contohnya ketika kita lebih memilih untuk membeli sebuah barang yang kita butuhkan daripada barang yang kita inginkan, tentunya yang akan lebih berguna adalah barang yang kita butuhkan. Karena kenapa? Karena kita membelinya dengan alasan kita butuh, bukan karena alasan kita melihatnya bagus, kita melihatnya lucu, kita melihatnya keren seperti itu. Karena jujur lucu, keren dan bagus itu akan cepat hilang teman-teman ketika kita sudah memiliki barang itu. Itu menurut aku. Dan yang paling penting, buku ini disusun menggunakan metode streamline, di mana dia mengajarkan bagaimana cara menata rumah sehingga dapat membantu mengubah pola pikir kita yang dari konsumtif menjadi sederhana. Dan ini juga dapat menunjukkan bagaimana hidup minimalis dapat mengurangi rasa stres pada diri kita dan juga dampak positif terhadap lingkungan kita. Nah, pada bagian awal ini teman-teman, buku ini diawali oleh pola pikir yang minimalis, di mana isinya itu adalah perkenalan dari buku itu sendiri dan juga memberikan pemahaman dan pola pikir yang minimalis agar dapat membantu kita mengubah sudut pandang kita terhadap kepemilikan suatu barang. Dan berikutnya itu si penulis yaitu Francine J itu menggunakan metode streamline, di mana dia memberikan cara-cara bagaimana agar kita bisa menata rumah kita dengan rapi, barang-barang apa aja sih sebenarnya yang sebenarnya kita butuhin di rumah ini sehingga kita nyaman tinggal di dalam sana, sehingga kita nggak bakal stres tinggal di sana. Nah, untuk yang seterusnya itu Francine J itu menjelaskan panduan menata rumah, di mana isinya itu adalah langkah-langkah bagaimana cara mengatur sebuah ruangan. Sama kayak yang aku bilang tadi, mengatur sebuah ruangan agar terlihat rapi teman-teman. Karena sama kayak ini nih, mungkin ini belum terlihat rapi karena posisinya itu nggak lurus ataupun nggak sesuai sama tingginya gitu kan. Jadi di buku ini tuh dia ngajarin gimana caranya biar kita bisa menata barang-barang di kamar kita agar lebih rapi dan enak dilihat. Nah juga teman-teman, buku ini juga mengajarkan gimana caranya kita mengurangi konsumsi barang teman-teman. Nah jadi dan sama kayak yang aku bilang lagi pertama tadi, kalau dia tuh ngajarin kita barang apa aja sebenarnya yang harus diletakkan di sini, barang apa yang seharusnya kita tuh nggak usah diletakkan di sini agar terlihat rapi, dan barang apa yang seharusnya masih disimpan, dan barang apa yang seharusnya udah boleh kita buang teman-teman. Karena kan sering sekali orang-orang tuh kalau kebanyakan beli barang, mereka tuh sampai lupa barang-barang yang lama sampai lama banget, dan mereka lupa kalau itu sudah nggak bisa digunain dan bahkan sudah usang tapi mereka nggak buang. Nah itu tuh bakal menuhin banget teman-teman, jadi kayak merusak pemandangan di kamar kita banget teman-teman. Jadi teman-teman, intinya buku ini tuh fokus buat ngajarin si pembacanya, ngasih tahu ke pembacanya gimana sih caranya hidup minimalis, apa sih keuntungannya kita tuh hidup minimalis. Bagi aku sendiri, buku ini ngajarin aku untuk lebih fokus pada hal-hal yang penting teman-teman, sehingga bisa mengurangi beban-beban pikiran kita. Nah, mungkin itu aja hal-hal yang dapat aku
share ke teman-teman semua, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk baca bukunya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.